kami selalu bersama-sama dalam banyak hal, bukan cuma dalam pelayanan, tapi dalam main juga kami main. Karena kami ada kesehatian dalam Tuhan dan juga punya ikatan persaudaraan yang kuat karena kita orang-orang yang hidup dalam benar Tuhan. Amin. Amin. Gereja ini tema tahun ini The Culture of the Kingdom of God. Luar biasa. Budaya kerajaan Allah. Karena kita harus ada dalam budaya itu, kita adalah anak-anak Allah. Kita juga anak-anak raja yang luar biasa. Tapi mestinya juga kita adalah anak dari raja yang menderita. Jadi tidak selalu kehidupan kita enak di dunia ini, tapi dalam Tuhan selalu ada damai sejahtera. Itulah kelebihan kita sebagai anak-anak kerajaan yang hidup dalam budaya kerajaan Allah. Makanya firman Tuhan pada hari ini saya beri judul, beritakan perbuatan Allah yang besar. Kita sebagai bagian dari kerajaan Allah, tentu kita ingin mewartakan apa yang menjadi bagian hidup kita ini pada orang lain yang belum hidup dalam kultur ini, dalam kultur kerajaan Allah ini. Dan mereka sebenarnya orang-orang yang punya nasib yang menyedihkan kalau mereka tidak masuk dalam budaya kerajaan Allah, tidak menjadi bagian daripada kerajaan Allah yang sudah kita nikmati pada hari ini. Amin. Kita akan membaca dari teks kita 1 Petrus 2 ayat 9, ayat yang sangat terkenal. Ada lagunya, sering dikumandangkan orang juga, tapi kita akan baca, kita akan pelajari lagi bersama-sama Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sering kali kita mendengar khotbah dari ayat ini. Ayat ini mengukuhkan identitas kita, Bapak Ibu. Identitas kita sebagai orang yang luar biasa. Identitas yang sangat membanggakan bagi kita, murid-murid Tuhan. Bapak Ibu kan yang sebagian besar kayaknya ikut pemuritan ya di GSJ Kasih Karunia. Kita kenal aja kalah sama Kasih Karunia karena kita belum mulai jalan. Baru rencana terus tapi hambatannya banyak. Apakah hambatan benar atau kita kurang sungguh-sungguh saya nggak tahu, tapi GSJ Kasih Karunia sudah mulai dengan luar biasa. Saya bahkan sering dapat berkata juga kalau lagi ada makan-makan dan ambil pemberitaan di gerangan. Itulah warna yang membanggakan bagi kita, murid-murid Yesus, anak-anak Allah. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, luar biasa. Kita bangga ya, pasti senang nggak dapat identitas itu, senang nggak dapat julukan itu, senang ya. Tapi identitas itu juga harus diingat Bapak Ibu, menyiratkan satu tanggung jawab yang besar bagi kita sebagai orang-orang yang punya identitas luar biasa itu untuk melakukan hal-hal yang penting sebagai anak-anak kerajaan Allah. Ayat ini sebenarnya bagian dari kitab 1 Petrus. Kitab 1 Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil. Jemaat ini adalah terdiri dari pendatang-pendatang. Kita ingat waktu orang-orang mulai memberitakan Injil, waktu Injil disebarkan di Yerusalem, banyak sekali orang yang kemudian menjadi orang percaya, orang yang beriman kepada Kristus sebagai juru selamat. Akibatnya mereka dipersekusi oleh orang-orang Yahudi, para penganut agama Yahudi yang tidak menerima ajaran itu, melihat orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat itu kok bertumbuh dengan pesat, mereka mulai dianiaya. Maka sebagian mereka mulai mencari selamat untuk dirinya. Mereka mulai tersebar
banyak kota di sekitar Israel pada waktu itu. Tapi yang luar biasa, kita menceritakan di kitab Kisah Para Rasul, waktu mereka dikejar-kejar, mereka pergi, mereka lari untuk menyelamatkan diri, mereka tetap memberitakan Injil, Bapak Ibu. Dan akibatnya banyak orang-orang setempat, orang-orang lokal di kota-kota yang mereka singgahi menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan akibatnya mereka juga akhirnya dikejar-kejar juga, dipersekusi oleh orang-orang Yahudi yang ada di kota itu, juga oleh para penganut ajaran-ajaran paganisme yang penyembah-penyembah berhala yang merasa bahwa pengikut-pengikut mereka sudah berkurang karena mereka sudah beriman pada Kristus. Biasanya kalau sudah itu menyangkut cuan juga ya, persembahan ke kuil-kuil berhala itu jadi berkurang karena mereka tidak lagi pergi ke kuil-kuil atau mereka tidak lagi pergi kepada dewa-dewa yang dipuja oleh orang-orang seperti itu. Makanya Petrus mengingatkan jemaat ini, jemaat biasa kecil, untuk tetap menjaga kekudusan mereka. Mereka adalah anak-anak Allah. Petrus mengingatkan mereka bahwa mereka punya identitas yang luar biasa. Mereka punya gen rohani. Gen rohani yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Identitas mereka berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Makanya orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Kristus harus punya gaya hidup yang berbeda juga dengan orang-orang yang tidak hidup dalam kasih karunia Kristus. Kalau saudara mengaku Kristen itu adalah dari bahasa aslinya itu Kristianos. Kristianos itu di Antioquia jemaat pertama kali disebut Kristen itu, mereka itu adalah bentuk ejekan menurut penafsir. Disebut Yesus kecil, tapi kemudian menjadi kebanggaan setelah ajaran Kristus berkembang, mereka menjadi justru Kristianos, orang-orang yang disegani karena perbuatan-perbuatan mereka. Kalau mereka adalah Kristus kecil, tentu perbuatan mereka harus serupa dengan Kristus. Dan inilah yang terus Rasul Petrus ingatkan pada jemaat di Asia kecil yang sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami aniaya karena menjadi pengikut Kristus. Kalau kita pinjam dari kata Rasul Paulus di kitab Roma 8 ayat 37 sampai 39 itu, nggak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus pada kita, pada semua orang. Mau itu aniaya, mau itu penderitaan, kelaparan, kemiskinan, semiskin-miskinnya orang karena Kristus, tidak akan bisa memisahkan kasih Kristus pada mereka. Amin. Ujian yang sama juga sedang kita hadapi saat ini, walaupun kita nggak lagi dipersekusi, kita beribadah dengan bebas, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, berkumpul dengan saudara-saudara seiman, memuji Tuhan bersama-sama, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Tentu kalau di jemaat biasa sebelumnya tidak ada yang saling ngomongin satu dengan yang lain ya. Di gereja saya ada sebenarnya. Saling menguatkan itu satu sukacita, tapi ujian kita berbeda. Kenikmatan dunia yang sering menipu kita, itulah ujian kita saat ini. Berapa banyak anak-anak muda, bukan cuma anak muda, sampai orang yang sudah tua pun terjerat dengan narkoba. Kelihatannya enak, kelihatannya wah kalau pakai katanya bisa membuat kita terlupa masalah kita. Oh itu omong kosong begitu saja. Yang terjadi kita semakin banyak masalah karena itu. Tapi itulah tipuannya, dan banyak orang terjerat oleh hal itu. Seorang artis kemarin udah tua, udah 70 tahun, masih tertangkap yang kelima kalinya karena narkoba. Begitu susah keluar dari jeratan-jeratan itu. Mungkin di antara kita, saudara-saudara kita di lingkungan kita pun mungkin ada yang sedang mengalami itu. Bapak Ibu yang hidup dalam kerajaan Allah, yang hidup dalam budayanya kerajaan Allah ini, Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk membantu mereka keluar dari hal-hal yang dapat membinasakan mereka itu. Nggak mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita
sungguh-sungguh kita menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan, maka pasti kita akan bebas dan mungkin bisa menolong orang lain bebas dari jerat-jerat itu. Ikatan-ikatan pornografi banyak sekali, bahkan hamba Tuhan pun ada yang terjerat di dalamnya. Banyak sekali ikatan-ikatan yang membuat kita hidup dalam dosa dan ujung-ujungnya dalam penderitaan. Dosa itu yang dipikir enak, kelihatannya top enak, tapi ujung-ujungnya itu penderitaan. Yakin sama saya, percayalah sama saya, karena saya pernah mengalaminya. Saya tahu persis hidup dalam dosa itu sama sekali mengganggu hati nurani kita, menyiksa batin kita, merusak fisik kita, dan bisa juga merusak hubungan kita dengan orang lain kalau kita tidak terbebas dari itu. Itulah yang juga pernah saya alami, tapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi saya, seperti juga Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini saya bisa ada bersama Bapak Ibu untuk saling berbagi firman, karena begitu besar kasih Allah pada kita semua. Makanya Dia sampai rela memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa, jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah orang-orang yang hidup dalam budaya kerajaan Allah ini. Kita semua adalah orang yang telah menerima keselamatan dalam Kristus, dan kita adalah orang-orang yang telah diubahkan dari gaya hidup yang lama, gaya hidup yang masih dikuasai dunia ini, kepada kehidupan yang baru, menjadi bagian dari kerajaan Allah, mengalami transformasi di dalam diri kita. Dan tentu saja perilaku kita pun harus berubah seturut dengan komitmen kita sebagai anak-anak Allah. Amin ya? Roh Kudus akan memberi kekuatan pada kita untuk berubah. Tapi kita juga harus mau berubah. Orang nggak berubah karena dia nggak mau. Apakah berubah itu berat? Pengalaman saya, kalau kita sungguh-sungguh, tidak terlalu berat. Saya dulu perokok berat menurut saya. Perokok yang sangat aktif merokok. 1 hari 3 bungkus. Ini kisah nyata. Tapi begitu saya bertobat, saya berjanji sama Tuhan, saya berhenti. Maka saya langsung berhenti sampai hari ini. Nggak ada cerita berhenti pelan-pelan dulu. Kenapa nggak berhenti, Bapak Ibu? Nggak berhenti. Cuma ngurangin biaya kita, ngabisin rokoknya teman. Itu banyak kan gitu. Tapi ketika kita berkomitmen ternyata bisa lepas dan tidak berat. Lepas gitu aja, Bapak Ibu sekalian. Tuhan membantu kita, Roh Kudus membantu kita untuk menguatkan kalau kita mau berhenti. Dan itulah pengalaman. Ketika kita punya KTP yang baru, ketika kita punya identitas yang baru sebagai orang Kristen yang sejati, maka kita pasti akan diubahkan. Apa sih identitas kita sebagai orang Kristen yang sejati? Kristianus itu, Kristus kecil itu, kita sudah baca tadi. Yang pertama, kita adalah bangsa yang terpilih. Nah, Petrus mengatakan kamu adalah bangsa yang terpilih. Sebutan bangsa yang terpilih itu sebenarnya julukan untuk bangsa Israel di kisah-kisah perjanjian lama. Allah memilih mereka sebagai bangsa yang dikhususkan di luar dari bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Mereka adalah bangsa-bangsa yang dikasih. Mereka adalah bangsa yang dikasih Tuhan di antara bangsa-bangsa yang jahat di sekitar mereka. Bangsa Israel itu begitu istimewa di mata Tuhan sampai dikatakan mereka adalah biji mata Tuhan. Mereka adalah anak sulung dari Allah sendiri. Dikatakan di ayat yang lain mereka adalah mempelainya Allah. Itulah julukan lain dari bangsa yang terpilih. Satu julukan, satu sebutan dari Allah sendiri pada mereka yang tentu saja harus membuat mereka bangga sebenarnya. Cuma sayang bangsa Israel kemudian sebagian tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Mereka gagal sepanjang perjalanan mereka. Syukur pada Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia, Allah menjelma menjadi manusia. Dan kemudian identitas tadi menjadi identitas kita, Bapak Ibu sekalian.
karena anugerah Tuhan kita mendapat anugerah, kita mendapatkan identitas itu. Kita adalah biji matanya Tuhan. Luar biasa. Kalau mata kan, dengan mata kita bisa mengobservasi segala hal. Kita tahu indahnya warna. Kita tahu banyak hal karena kita adalah biji matanya Tuhan. Anak sulungnya Tuhan, anak sulung dalam kisah perjanjian baru, perjanjian lama, itu adalah anak yang dikhususkan untuk Tuhan. Mempelainya Tuhan. Bayangin, kita adalah kekasihnya Tuhan. Dan itu adalah identitas kita saat ini, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita sungguh berharga di mata Tuhan. Bangsa yang terpilih dalam terjemahan ini disebut chosen race, ras yang terpilih. Ada juga terjemahan dengan generation race, ras generasi yang terpilih. Dari bahasa aslinya genos eklekton, artinya genos itu gen yang di dalamnya ada pertanian darah, ada keturunan. Pak Andreas gennya bapaknya, dari sifat bapaknya turun kepada anaknya. Saya pun begitu terus seperti itu. Kita adalah gennya Allah karena kita orang terpilih. Jadi sifat Allah harusnya menurut kepada kita, amin. Kita adalah orang-orang keturunan ilahi, Bapak Ibu sekalian. Karena kita dipilih Allah sendiri. Karena kasih karunia Allah pada kita yang luar biasa. Kita diikat oleh darah Kristus sehingga kita bisa menjadi bagian daripada keluarga Allah. Kita bisa menjadi bagian yang sangat penting dalam kerajaan Allah ini. 1 Petrus 1 ayat 2 kita akan baca bersama-sama, itu disinggung di situ di ayat 1 Petrus 1 dan 2 sebagai pembuka dari terus dikatakan demikian. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Itu daerah yang luas sekali, sebab Galatia pun adalah satu provinsi yang kotanya banyak. Asia Kecil banyak kotanya. Mereka di kota-kota itu mengalami penderitaan karena iman mereka pada Kristus. Ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Kita dipilih sesuai dengan rencana Allah, saudara. Dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Wah, luar biasa, umat pilihan Allah. Kita ada dalam rencana Allah. Makanya kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Kita dibersihkan hati kita melalui percikan darahnya. Artinya kita dikuduskan karena darah Yesus. Makanya hidup kita harus mengalami transformasi. Sia-sia Yesus mati di kayu salib kalau kita nggak berubah. Sia-sialah iman kita kepada Tuhan kalau kita hanya beriman tapi kita tidak mengalami transformasi. Dan itu harusnya berubah dengan sendirinya karena Kristus ada dalam diri kita. Itulah panggilan yang kudus dari Allah. Bangsa yang terpilih itu mengandung konsekuensi bahwa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan karena kita menjadi kudus lewat pengorbanannya sendiri. Luar biasa kita ini, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita adalah imamat yang rajani. Itu kembali menuju pada perjanjian lama. Imam adalah orang-orang yang menghubungkan semua beban kita kepada Allah. Kita nggak bisa dulu masuk ke bait Allah sembarangan ya, ke ruang suci itu yang tugas supaya adalah imam membawa korban kita. Kalau kita salah, kalau kita berdosa, kalau kita punya keinginan, kita punya permintaan pada Tuhan, datang pada imam. Kita bawa persembahan kita, entah itu burung merpati, apakah itu domba, tergantung kekayaan kita, apakah itu lembu dan sebagainya. Jadi imam itulah yang mengantarkan permohonan kita kepada Allah. Dan tugas imam itu bukan tugas sembarangan. Nggak semua orang boleh melakukannya. Cuma 10 Levita, cuma turunan Harun yang boleh melakukan itu. Bahkan raja pun nggak boleh melakukan tugas dari imam. Kita ingat dulu Raja Saul, waktu dia lagi perang melawan Filistin, mereka terdesak, hampir kalah. Mereka ketakutan, kayaknya lawan
waktu itu Nabi Samuel yang juga bukan seorang imam, kemudian bilang, ya sudah, nanti di Gilgal ya, kita persembahkan korban, permohonan kita membakar korban bakaran untuk Allah kita. Tunggu aku datang di situ, nanti aku yang akan menyampaikan korban. Karena itu tugas dia. Raja Saul nggak boleh melakukan itu. Raja Saul dengan pasukannya sudah ada di Gilgal. Mereka mulai mengalami ketakutan, rakyat mulai takut karena kelihatannya musuhnya sangat kuat dan sudah dekat mungkin ya. Ini Nabi Samuel kok nggak datang-datang. Lama benar. Raja Saul kemudian memutuskan sendiri. Oke, Tuhan juga tahu kalau aku sebenarnya nunggu Nabi, tapi karena dia nggak datang, ya sudah aku aja bakar, kata raja. Raja membakar korban bakaran kepada Allah Yahweh. Dia lagi bakar, Nabi Samuel datang, kamu nggak boleh bakar, nggak boleh. Mesti saya yang harus menyampaikan. Aduh, nunggu Nabi lama banget, kata Saul. Ya aku pikir kamu nggak datang, ada halangan kan di jalan, atau ada apa, jadi aku mengambil inisiatif, bagus inisiatifnya, tapi tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya Nabi Samuel bilang begini, sebenarnya Allah akan mengokohkan kerajaanmu untuk selama-lamanya. Tapi karena kamu sudah melanggar ini, maka akan ada yang menggantikan kamu menjadi raja. Kamu nggak bisa jadi raja, dan turunanmu nggak bisa jadi raja lagi. Karena kamu sudah melanggar aturan itu. Begitu sakralnya jabatan imam, raja pun nggak boleh melakukannya. Rasul Petrus mengatakan, kita adalah imam, hak untuk menyampaikan permohonan menjadi milik kita. Kita bisa langsung pada Allah datang minta apa saja yang kita perlukan, langsung pada Allah. Permohonan, ucapan syukur, apapun juga kita bisa langsung datang pada Allah. Nggak usah pakai imam-imam lagi. Bahkan lebih hebatnya lagi, kata firman Tuhan, imamat yang rajani. Kita punya hak sebagai imam, kita juga punya hak sebagai bagian dari kerajaan Allah. Jadi kita boleh melakukan itu sebagai anak-anak raja, amin. Kalau di perjanjian lama nggak boleh, kita boleh, karena kita adalah anak-anak raja. Kita harus menyampaikan permohonan kita sebagai orang-orang Kristen yang melayani Tuhan. Karena imam kerajaan ini adalah bagian daripada pelayanan kita kepada Tuhan. Sebagai imam, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, itu adalah hak dan predikat kita. Tetapi kita juga diberi otoritas oleh Tuhan sebagai bagian daripada kerajaan Allah. Rajani, bagian yang penting, anak raja. Bangga tak kalau ibu jadi anak raja? Harus bangga ya. Kita punya akses langsung pada Tuhan. Hidup kita juga selalu dikuduskan, karena imam itu harus kudus kalau dia datang kepada Tuhan. Kalau enggak, permohonannya pasti tidak dijawab sama Tuhan. Kalau di perjanjian lama, memang kita hidup dalam iman anugerah kali ini. Tapi untuk datang kepada Tuhan, kita harus kudus juga di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan dalam kekudusan itu, maka kita juga mendapat otoritas kerajaan. Kita bagian dari kerajaan Allah. Otoritas rohani kita itulah yang membuat kita mampu melawan dan mengalahkan dosa yang ada di sekitar kita, yang bisa mengganggu kita dalam perjalanan kita mengiring Kristus. Banyak imamat yang rajani, itu bagian dari kita. Sekali lagi, di situ dibutuhkan kekudusan, Bapak sekalian. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Kekudusan adalah warna terang. Itu adalah bagian yang menjadi keharusan bagi kita, umat-umat pilihan Allah. Orang-orang yang dapat anugerah sebagai imam tadi. Orang-orang yang dapat otoritas dari kerajaan Allah. Kita adalah orang yang kudus yang dipisahkan dari dunia ini. Kita dipisahkan itu apa? Untuk hidup dalam kebenaran Allah. Kita dipanggil Allah untuk jadi umat yang dipilih Allah sendiri. 1 Petrus 1 ayat 15 mengatakan, tapi hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Itulah cara hidup Kristus yang harus jadi bagian dari kita sebagai bangsa yang kudus. Generasi pilihan Allah sendiri. Kalau dalam bahasa asli disebut etnos legion, etnos itu etnis, orang-orang yang punya entitas tersendiri yang beda dengan dunia ini.
dikisahkan dan dikhususkan untuk Allah. Dalam hal ini maka kita harus hidup dalam kebenaran dan tidak boleh tercela secara moral dan spiritual. Itulah orang-orang yang kudus, orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Mungkin banyak ngomong, wah ini ngomong kekudusan, hari ini ngomongin dosa, hari ini ngomongin tentang dunia ini. Padahal kita hidup di dunia, ini realitas, satu kenyataan. Kita nggak bisa menghindar dari itu. Tubuh kita hanya dari daging yang lemah, yang mudah terbawa. Tuhan pasti ngerti. Wajar kalau aku melakukan dosa. Namanya juga manusia. Amin? Jangan. Bukan amin. Itu tidak wajar. Tuhan itu maha pengampun gitu katanya ya. Memang benar Tuhan itu maha pengampun. Tapi bukan berarti karena dia maha pengampun kita boleh berbuat dosa setiap saat karena Tuhan maha pengampun. Memang ada ajaran-ajaran yang banyak disebut oleh para penafsir teologi itu disebut hypergrace, orang-orang yang melihat anugerah secara berlebihan sehingga mereka tidak lagi bicara tentang dosa karena dosa adalah bagian dari kehidupan manusia. Tuhan tahu, jadi ya sudah, dosa ya tak apa-apa. Kalau dosa tetap boleh pelayanan, suami yang selingkuh dari istrinya tetap boleh pelayanan, orang yang nipu sana sini tetap boleh pelayanan, yang penting persembahannya banyak. Amin. Itu yang terjadi, kenikmatan dunia ini yang susah dihindarkan. Makanya ini Pak Pendeta ngomongnya enak aja, udah dia ngerasain dulu. Saya juga hidup di dunia sama dengan Bapak Ibu sekalian ya, juga mengalami cobaan itu. Kita ada yang bilang kalau nggak berkompromi dengan dunia ini, kita bisa nggak untung dalam bisnis, bisa kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan pacar kalau anak muda kan. Makanya banyak orang meninggalkan Tuhan karena pilih pacarnya, betul ya. Banyak ada seorang artis, saya baca di infotainment, dia bilang begini, setiap pagi saya harus baca Alkitab sebelum saya melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau nggak baca Alkitab, hidup saya hampa kayaknya. Kalau saya tidur, Alkitab ada di samping saya. Luar biasa ya. Berapa waktu kemudian tiba-tiba dia sudah pindah agama karena milih pacarnya, nikah dengan pacarnya. Satu yang kekal ditinggalin sama dia, cuma untuk memilih yang fana ini. Dan itu banyak terjadi di dunia ini. Dan orang itu kebetulan adalah suku saya sendiri, luar biasa ya, temannya Pak Wendy. Tapi memang benar dia memilih yang fana karena dia cuma 2 tahun hidup dengan yang dia pilih sampai meninggalkan Tuhan itu. Tiba-tiba suaminya lagi main bola, sehat, nggak sakit, nggak apa, masih belum tua. Habis main bola serangan jantung meninggal. 2 tahun tok hidup dia dengan yang dia pilih tadi untuk mengorbankan satu yang bisa dia pengharapkan seorang Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang harusnya bangsa yang kudus tadi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan itu tidak berarti kita harus jadi orang yang aneh. Datang ketemu teman, maaf saya nggak bisa bertemu dengan kalian lagi, sebab kalian najis. Ini bahaya. Saya harus menjaga kekudusan saya. Saudara kita di musim itu orang dan saudara nggak jadi berkat bagi orang lain. Yang dibahaskan bukan itu. Kita harus tetap, bahkan kita harus jadi terang ya. Kita tahu dari tengah-tengah dunia ini, tapi yang kita nggak perlu lakukan cuma satu, kita nggak boleh berbuat dosa itu toh. Kita nggak perlu berbuat dosa, nggak perlu nuduh-nuduh mereka, kamu orang berdosa sih. Kalau kamu nggak berdosa, aku bisa berteman dengan kamu. Karena kamu berdosa, maaf. Sorry. Saya adalah anak-anak raja. Saya nggak bisa hidup dengan kamu. Saudara tidak menjadi berkat. Saudara nggak perlu menghakimi orang lain, nggak perlu. Jangan nyalain orang lain. Tunjukkanlah hidupmu yang diubahkan Tuhan.
saudara berada di situ dan saudara pasti menjadi berkat. Anak terang itu harus harus ada di gelap supaya dia menjadi terang dalam kegelapan. Walaupun faktanya banyak orang yang tadinya terang masuk ke kegelapan, mati terangnya ke bawah ke dalam kegelapan. Itu terjadi, tapi kita tidak seperti itu. Ingat, kita adalah orang-orang yang telah mendapat identitas yang luar biasa itu. Kita harus hidup dalam kehendak Tuhan, harus menjaga kekudusan kita dimanapun kita berada, tanpa harus menjadi orang aneh dan orang yang sok suci menghakimi orang di mana-mana. Di gereja juga banyak ya. Kalau saya di sini nggak ada. Ada cuma perasaannya. Orang itu ke gereja sembahyangnya menangis sebenarnya dia berdosa. Ada. Aku tahu hidupnya itu nggak benar. Nggak mungkin dia nangis kalau dia minta aku sama Tuhan sih dia benar, kita yang ngomongin dia. Seakan-akan kita paling benar. Ada di gereja saya. Di gereja Pak Andreas karena pemuritannya bagus. Nggak ada ya Pak Andreas ya. Itulah kita orang-orang yang kudus jadi terang di dalam kegelapan. Lagi pula kalau kita sudah milih, kita milih mana? Milih kehilangan teman, kehilangan pacar, kehilangan lain atau kehilangan Tuhan. Kita harus milih. Kita tidak mau kehilangan Tuhan. Dan kalau bisa, kalau kita bijaksana, kalau Roh Kudus memimpin kita, maka kita juga tidak akan kehilangan teman. Amin. Amin. Yang keempat, umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri, kata Rasul Petrus. Dalam perjanjian lama, Allah sendiri yang memilih bangsa Israel. Allah sendiri menyatakan bahwa bangsa Israel kepunyaan Allah sendiri. Mereka adalah umat yang istimewa. Umat yang kata Alkitab dibentuk oleh Allah sendiri. Nah sekarang sebutan itu jadi milik kita juga. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita menjadi kepunyaan Allah dengan cara bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dia tak tiba-tiba datang, Andreas mulai kamu menjadi kepunyaan saya. Ikut saya aja. Bapak Weni, kepunyaan saya enggak itu Bapak Ibu. Dia nggak main tunjuk. Dia melakukan satu effort yang luar biasa besar. Dia melakukan satu hal yang sangat penting. Apa yang dilakukan? Ia menyerahkan dirinya supaya kita bisa menjadi kepunyaannya. Ia menyerahkan dirinya supaya kita bebas dari kejahatan dan dosa-dosa kita. Ia menyerahkan dirinya untuk menguduskan kita menjadi umat kepunyaannya sendiri, yang menjadikan kita hidup selalu dalam kebaikan Allah. Kita ada dalam kebaikan Allah setiap waktu. Dalam kebaikan itu juga kita harus selalu berbuat baik sebagai orang-orang kepunyaan Allah sendiri, yang menunjukkan ciri-ciri bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Allah menebus kita dari kejahatan kita dengan darahnya sendiri, Bapak Ibu sekalian, melalui Yesus Kristus. Kisah para Rasul 20 ayat 28 mengatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditambah Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Itulah kita, jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Makanya kalau Pak Andreas suka bikin carousel pendalaman Alkitab, itu tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kita semua tetap hidup dalam kehendak Allah, karena kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Tugas kita, hamba Tuhan dan tugas Bapak Ibu sekalian di tengah masyarakat itu adalah untuk menyampaikan firman ini, untuk memberitakan ini, sekaligus mengingatkan kita untuk menjaga hidup kita, hidup saya dan hidup saudara-saudara, untuk tetap kudus, tetap hidup dalam kebenaran Allah. Karena kita semua ingat, kita kepunyaan Allah sendiri ya, diperoleh dengan darahnya sendiri, darah anaknya. Kalau kita membaca dalam terjemahan aslinya dan terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, di King James Version dikatakan, which he has purchased with his own blood. Dengan darahnya sendiri, dia membeli kita dengan darahnya sendiri. Jadi kita ditebus dengan mahal sekali. Darah Tuhan sendiri yang telah menebus kita, membeli kita, disebut purchase.
dikatakan dalam NIV, which obtained with his own blood, dengan darahnya sendiri dia mengambil kita dengan darahnya sendiri. Begitu mahal kita. Allah, jangan sia-siakan pengorbanan Allah di kayu salib. Karena itu yang dilakukan supaya kita bisa menjadi milik Allah. Makanya saudara-saudara, jangan sekali-sekali kita mengotori diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang melukai hati Allah. Amin. Kita menjadi kemuliaan Allah dengan tujuan kemuliaan Allah. Banyak orang berusaha gagal di sini karena dunia lebih menarik. Hati-hati saudara, sebagai orang yang menyadari predikat luar biasa itu, jaga diri kita. Apakah sampai di situ? Enggak. Kalau kita cuma menikmati status itu bagi kita, maka kita hidup belum lengkap sebagai orang-orang yang telah menjadi bagian dari kerajaan Kingdom of God ini, jadi anak-anak Allah. Dikatakan oleh Tuhan, kamulah bangsa yang beriman, menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, artinya kalau kita menjadi yang tadi hebat-hebat yang 4 tadi itu, supaya apa? Kita harus melakukan sesuatu supaya memberitakan perbuatan yang besar dari Allah. Itu yang harus kita lakukan. Identitas itulah yang membuat kita harus memberitakan kebesarannya. Umat yang telah membentuk bagiku akan memberitakan kemasyarakatku, kata Allah dalam Yesaya 43 ayat 21. Itu adalah kewajiban kita. Kita hidup dalam kasih karunia-Nya, menjadi umat kepunyaan Allah yang ditebus dengan darahnya sendiri, dibebaskan dari dosa-dosa yang membawa kita kepada maut, tapi kemudian menghantar kita pada pengharapan untuk hidup kekal bersama dalam kekekalan. Itulah kita, orang-orang yang berdosa, yang dulu hidup dalam kebodohan karena dosa, tapi kemudian masuk dalam terangnya yang ajaib. Dari kegelapan membawa kita terang yang ajaib. Itu bukan terang biasa, terang yang telah memberikan kita keselamatan. Itulah mujizat, itu perbuatan Allah yang terbesar bagi kita. Mujizat lain boleh terjadi, tapi yang terbesar adalah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus salib. Ketika kita mengalami penebusan dosa-dosa kita, ketika kita diselamatkan oleh darah Yesus, maka kita kemudian menerima mujizat terbesar dalam hidup kita. Itu perbuatan Allah yang paling besar dalam hidup kita, membawa kita kepada keselamatan. Itu semua diperoleh hanya karena anugerah Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhan, kita nggak punya andil sama sekali dalam hal itu. Untuk itu maka kita harus mensyukurinya. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Kita harus mensyukurinya dengan memberitakan kepada mereka yang membutuhkan Injil itu, pada mereka yang belum hidup dalam Injil bersama dengan Kristus. Itulah jadi bagian kita. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, ada nggak yang tahun-tahun lalu ikut seminar yang diadakan BPD di Kenangan? Penginjilan 3 menit lah, 1 menit, atau 5 menit, ya kan? Itu bagus Bapak Ibu sekalian, tapi tidak semua bisa melakukan itu. Tidak setiap saat kita bisa melakukan itu. Dan tidak mudah juga melakukan itu. Walaupun kadang-kadang cuma 1, 3, 5 menit itu nggak mudah. Padahal perintah Allah pada kita sebagai pengikut Kristus adalah pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Tapi aku ini nggak mungkin pergi ke ujung dunia, kejauhan Tuhan. Mentok-mentok ujung Menteng doang aku bisa nyampe-nya. Dekat Bekasi sono. Aku ini nggak bisa khotbah, aku ini nggak pintar ngomong. Aku harus bekerja keras untuk membiayai keluargaku. Aku nggak sempat menginjil, nggak sempat memberitakan Injil, nggak sempat berkhotbah kemana-mana. Bapak Ibu sekalian, bukan itu maksud firman Tuhan untuk kita ketika kita diperintahkan untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib yang telah membawa kita, perbuatan Allah yang besar itu yang telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang perlu dilakukan oleh kita adalah cukup menjadi terang
di tengah lingkungan kita, di tengah masyarakat yang kita tinggal, di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita kalau masih sekolah. Cukup jadi itu. Cukup dengan menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain yang membutuhkan. Cukup dengan mengasihi sama kita. Nggak perlu saudara sok suci kata-kata orang, kamu harus bertobat ya. Kalau nggak mau masuk neraka nantinya. Lihat aku ini sudah pemegang kunci surga. Nggak ada kamu. Kamu kalau nggak ada aku, neraka. Saudara nggak akan berhasil dalam hidup seperti itu. Cukup menjadi terang, berilah kasih pada mereka, nyatakan kasih pada mereka yang membutuhkan kasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, Bapak Ibu sudah menjadi sarana bagi kemuliaan Allah. Sehingga mereka bisa melihat, orang-orang yang membutuhkan itu melihat kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Dan kemudian mereka sendiri tertarik, sehingga mereka pada waktunya juga mengalami perjumpaan dengan Allah. Amin. Atau lakukanlah dengan semua talenta yang Tuhan berikan bagi kita, sekecil apapun kita lakukan itu untuk Tuhan. Kalau saudara cuma bisa memberi senyuman yang manis sekali kepada orang lain, itu sudah menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara pintar main musik, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara punya bakat nyanyi, ya menyanyilah untuk kemuliaan Tuhan. Apakah boleh nyanyi lagu-lagu dunia? Boleh, Tuhan nggak larang. Tapi yang nggak boleh berbuat dosa itu doang. Ya saudara, memuliakan Tuhan dengan apapun yang menjadi talenta saudara, maka ketika kita melakukan yang ketulusan, itu akan menjadi sangat berharga Tuhan. Amin. Saya akan mengakhiri dengan cerita Alkitab, cerita tentang Tabita. Tahu Tabita, Bapak Ibu? Tahu Tabita apa? Perusahaan pemakaman yang ada di Husada. Tabita itu nama orang, Bapak Ibu sekalian. Nama lainnya Dorcas. Dia hidup di kota Yope. Dia seorang perempuan yang biasa-biasa saja. Bukan pengkhotbah, bukan orang keliling, bukan orang biasa banget. Tapi banyak orang diberkati oleh pelayanan dia. Pelayanan apa? Dia cuma jahit pakaian. Ya kan tahu ya? Bikin untuk orang-orang miskin yang membutuhkan baju di kala musim dingin, di mana mereka harus menahan dingin atau mereka nggak punya baju yang layak. Dorcas melakukan itu, menjahit. Dia melakukan ketulusan menolong orang lain. Dan suatu ketika Dorcas sakit dan meninggal. Waktu Dorcas meninggal, yang nangis dia banyak banget, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau pendeta yang meninggal mungkin nggak sebanyak itu, apalagi kalau pendeta khotbahnya nggak cocok dengan kelakuannya. Dia mati, makanya itu khotbahnya nggak benar sih. Ngomong doang, dihukum Tuhan, mampus tuh. Tidak gitu juga, Bapak Ibu sekalian. Tapi Dorcas ini ditangisi banyak orang, sehingga satu ketika waktu Petrus datang ke kota Yope, mereka datang, wah nangis, Dorcas sudah meninggal. Petrus datang kepada Dorcas dan memang ujung ceritanya Dorcas bangkit kembali. Tapi bukan itu inti ceritanya. Tuhan memang masih mau pakai dia. Tapi inti ceritanya adalah bahwa Dorcas menjadi berkat dengan talenta dan kesulitan hati yang dilakukannya untuk orang yang membutuhkan. Dengan demikian banyak orang menerima Yesus selamat. Itulah yang menjadi bagian kita. Beritakanlah kebesaran Allah itu dengan perkataan dan perbuatan kita, maka saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba mempersiapkan firman Tuhan. Engkau nyatakan ini dalam hati kami masing-masing untuk menjadi orang-orang yang memberitakan Injil, mengatakan Engkau melalui kehidupan kami, melalui perkataan perbuatan kami, sehingga banyak orang akan menerima Yesus sebagai selamat, dan kami akan melihat gereja ini, gereja kasih karunia akan melimpah kasih karunia Tuhan, jemaat-jemaat akan dilimpahkan di sini Tuhan, dan kami akan menjadi orang yang semakin berkati.
Urapi kami terus Tuhan yang kudus-Mu. Kami serahkan juga kami dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya.